mulai membuat kesepakatan. Anak-anakku sekalian sebentar akan menulis di stick note ini kesepakatan kelas yang kalian mau catat, tulis di sini. Satu orang, dua nanti Pak Guru bagikan. Ada warna hijau dan kuning. Kalian tulis lalu tempel di depan, ya. Tempel di depan ya. Tulis apa yang mau kalian sepakati dalam kelas untuk jadi kesepakatan kelas kita bersama. Bisa dipahami? Bisa. Atau ada yang bertanyakan? Sudah jelas ya? Jadi Pak Guru akan bagi. Menempel hasil kesepakatan kelas di depan, baris berdiri dengan tertib. Silakan ditempel. Di sini warna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom. Puji syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan kita semua dapat bertemu dengan saat ini dalam keadaan yang sehat untuk melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Mahasa, yang kami hormati Bapak, Ibu, serta seluruh staf dan guru. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan beberapa agenda kegiatan kita. Adapun seluruh acara akan kita lalui bersama pada hari ini. Yang pertama, doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Laksana SPDK NPD. Kemudian sambutan dari Ibu Kepala SDN 02 Mahasa. Kemudian penampilan materi dari Bapak yang berdiri menjelang SPDKN selanjutnya oleh Direktorat Kesehatan Tubuh mengenai beberapa diagnosis besar. Selanjutnya diskusi akan menjawab mengenai materi yang didapatkan oleh Bapak yang berdiri menjelang. Kemudian penutup oleh istirahat. Untuk itu termasuk dalam acara kedua doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Laksana SPDK NPD. Dengan hati beristirahat. Kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita minta kekuatan Tuhan di dalam doa yang beragama Muslim untuk menyelesaikan. Maka saya akan membawakan doa menurut agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami angkat di hadapan-Mu yang Maha Besar Tuhan atas segala kasih setiamu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertakan di malam yang telah kami lalui, membangunkan kami dan beraktivitas di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita oleh karena kasih sesungguhnya Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam melaksanakan aktivitas kami hari ini, khususnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh saudara kami, yaitu pengembasan modul penerapan budaya positif di sekolah kami di SDN nomor 2 Mahasa. Kiranya Tuhan memberkati saudara kami, Pak Yan, yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Kiranya apa yang Ia paparkan boleh kami terima dengan baik dan boleh kami lakukan ketika Tuhan berkenan. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah semuanya
kami boleh terima dengan baik. Engkau tetap memberkati kami, menguatkan kami. Biarlah hari ini Tuhan, boleh kami melaksanakan aktivitas ini dengan baik. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Dari awal hingga berakhirnya kegiatan kami hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau akan selalu memberkati kami, menolong kami sehingga semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak dan kasih-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Engkau tuntun sertai mereka dalam perjalanan. Biarlah mereka dapat tiba di tempat ini bersama-sama kami di dalam melaksanakan aktivitas kami, khususnya dalam sosialisasi yang akan dilaksanakan hari ini. Tuhan, dalam kerajaan surga, ini doa permohonan kami Tuhan, doa syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Lestari yang telah merespon kita dalam program saat ini. Baik, kita masuk yang acara kita yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Sekolah SDN 02. Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberi kesempatan yang baik oleh Tuhan untuk berkumpul dan bertemu di sekolah kita. Dan pada hari ini adalah kebanggaan kita bersama karena salah seorang dari guru kita di SD nomor 2 Memasa yang dalam proses untuk penyelesaian tahap calon guru penggerak. Dan itu secara pribadi saya sangat bangga dengan apa yang sudah dicapai oleh Pak Guru, dan begitu juga dengan rekan-rekan guru yang sudah 3 orang sudah lolos tahap pertama seleksi. Dan saya secara pribadi berdoa kepada Tuhan semoga apa yang akan dilakukan ke depan ini kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik dan semuanya boleh mencapai kesuksesan. Dan ini adalah kesuksesan kita bersama, khususnya sekolah kita SDN nomor 2 Mamasa, karena tahun ini dan tahun kemarin di tahun 2022 baru 1 orang yang bisa lolos, dan tahun ini sudah 3 calon yang sementara berproses. Jadi kita semua berharap kiranya program-program tahap-tahap ke depan ini semuanya boleh diselesaikan dengan baik. Dan Ibu berharap Bapak dan Ibu guru yang sudah dalam proses ini mengikuti dengan baik, dengan tekun, dengan penuh semangat, dan disertai dengan doa yang tulus kepada Tuhan. Karena kita harus berusaha dan berdoa untuk mencapai sebuah kesuksesan. Tanpa usaha, tanpa bekerja keras, tanpa berdoa, semuanya itu akan sia-sia. Dan khususnya pada pagi hari ini, dari salah seorang guru kita, Bapak Ian Penerus SPD, yang calon guru penggerak angkatan tahun 2022, akan mengadakan pembahasan materi tentang budaya positif di sekolah. Kiranya apa yang dipaparkan oleh Pak Guru pada hari ini boleh kita cermati dan ikuti dengan baik, supaya apa yang kita terima dari materi ini boleh memotivasi kita sebagai acuan kita untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita ini, terlebih khusus untuk pembinaan karakter anak-anak di sekolah ini. Jadi sekali lagi saya bersyukur atas waktu dan kesempatan ini, dan kiranya Pak
dan boleh bermanfaat bagi sekolah kita, menjadi kebanggaan bagi kita, dan terlebih khusus menjadi kebanggaan bagi kita. Jadi mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan, dan sekali lagi saya berterima kasih. Dan untuk hari ini kita patut bersyukur dan memuliakan Tuhan atas segala kebaikannya. Sekian dan terima kasih atas segala kekurangannya. Mohon maaf. Terima kasih, sekian. Ya, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya diberikan kesempatan oleh Bapak Ibu Tulis Kurniawan untuk menyampaikan materi pengembasan modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Mohon disilakan. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, guru atau selaku penggerak kegiatan 7 penggerak Kabupaten Mamasa. Terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya untuk boleh melakukan kegiatan ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan sejawat, teman-teman guru yang boleh menyempatkan waktunya untuk hadir pada saat ini untuk mengikuti kegiatan pengembasan modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum saya melakukan kegiatan ini, pengembasan ini, saya mau sampaikan dulu bahwa kegiatan guru penggerak ini dilakukan kurang lebih 6 bulan. Saya sudah melaksanakan kurang lebih 1 atau 2 bulan. Saya melaksanakan modul 1.1 sampai 1.4. Jadi di guru penggerak ini ada capaian-capaian yang kita lakukan, kita selesaikan. Di modul itu ada tiga modul utama. Modul 1 itu ada 4, modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Dan saya baru menyelesaikan 1.4, nanti bulan 2 dilanjutkan dengan modul 2 dan modul 3. Dan modul 1 ini khususnya 1.4 saya akan membahaskan mengenai penerapan budaya positif. Dan sebelumnya modul 1.1 itu mengenai filosofi pendidikan Cacat Dewantara yang pernah saya paparkan beberapa waktu yang lalu. Kemudian modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 itu visi guru penggerak, dan modul 1.4 ini adalah budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja masuk dalam pembahasan ini mengenai budaya positif di sekolah. Mungkin bisa di next. Bapak Ibu sekalian, di dalam benak Bapak Ibu kira-kira apa itu budaya positif? Saya minta Bapak Ibu untuk mengemukakan pendapatnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, di dalam pemikiran dan benak Bapak Ibu budaya positif itu apa? Mungkin Ibu Kaya mungkin bisa ada pendapatnya di dalam pemikiran Ibu Kaya, budaya positif itu apa? Bisa dikasih keras soalnya, atau mungkin di Bapak Ibu yang lain, Pak Ronald, kira-kira dalam pemikiran Pak Ronald mendengar kata budaya positif itu kira-kira apa? Ya, biasa. Ya, silakan. Misalnya kalau budaya itu adalah kebiasaan, ada. Ya, kalau positif itu sekarang lebih baik. Jadi budaya yang baik. Ya, baik. Terima kasih Itu yang sedang kita. Iya, biasa. Jadi menurut Pak Niko, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada mungkin teman-teman yang lain pendapatnya mungkin sama ya. Jadi kita dapat menyepakati bahwa budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif atau bernilai baik. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, ini yang mau saya bagikan kepada teman-teman mengenai penerapan budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau menciptakan lingkungan yang baik di sekolah kita. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, ya, berinteraksi secara akrab dengan murid, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab, serta menjadi teladan bagi murid.
Nah, salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Nah, biasanya untuk menciptakan budaya positif itu kita melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas, baik di kelas maupun di sekolah kita secara umum. Budaya positif itu dapat tercipta apabila kita melakukan kesepakatan bersama. Misalnya, kalau kita mau disiplin tepat waktu, kita melakukan keyakinan bahwa anak-anak harus datang ke sekolah dengan tepat waktu, tapi dengan bentuk keyakinan, bukan peraturan yang kita buat, kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Seperti apa misalnya, kan dalam peraturan misalnya datang ke sekolah pukul 7.15, tapi kita ubah redaksinya menjadi sebuah keyakinan bahwa kalau bahwa ketika kita memahami, meyakini bahwa kalau kita datang tepat waktu di sekolah, maka bahkan sama saja kita menghargai diri kita sendiri bahwa saya harus memiliki tanggung jawab untuk hadir di sekolah dengan tepat waktu. Jadi kalau kita berpatokan pada peraturan itu biasanya kalau kita tidak ikuti biasakan kita dapat hukuman, atau kalau kita acuan kita pada peraturan berarti kita takut untuk mendapat hukuman dan sebagainya. Tapi kalau itu kita ubah menjadi sebuah keyakinan, maka nilai-nilai yang akan kita pahami seperti nilai tanggung jawab, dengan sendirinya kita akan hadir dengan tepat waktu. Jadi di sini motivasi intrinstiknya lebih didahulukan. Jadi budaya positif di sini jadi kepada kebiasaan yang bernilai positif, kebiasaan-kebiasaan yang mau kita terapkan di sekolah kita. Dan next video. Yang saya katakan tadi, salah satu contoh budaya positif dimulai bagaimana kita menentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Apabila guru dan murid membuat keyakinan kelas dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku murid. Jadi yang saya katakan tadi, kita bersama murid membentuk keyakinan kelas, apa-apa yang perlu kita sepakati bersama. Dari kesepakatan itu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kalau selama ini mungkin peraturan-peraturan kita buat, misalnya datang tepat waktu, harus mengerjakan PR, redaksi itu mungkin di rumah menjadi sebuah keyakinan. Kalau anak-anakku mengerjakan PR di rumah dengan sungguh-sungguh, maka anak-anak meyakini bahwa saya bertanggung jawab untuk melaksanakan untuk mengerjakan tugas. Jadi karena kalau peraturan itu biasanya di dalam benak anak-anak, kalau dia tidak laksanakan maka akan dapat hukuman, atau kalau peraturan itu dia laksanakan tidak dapat pujian dari gurunya. Tetapi kalau peraturan yang berubah jadi keyakinan, maka apa yang diyakini oleh siswa tersebut dapat dilakukan dengan sendirinya. Artinya motivasi dalam dirinya yang mau membuat itu terjadi. Nah, seperti itu. Perubahan tingkah ini juga akan berujung pada terbentuknya budaya positif di sekolah. Nah, dari keyakinan, dari kebiasaan-kebiasaan akan membentuk sebuah budaya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini baru pengantar awal mengenai next budaya positif. Ini contoh-contoh penerapan budaya positif yang saya lakukan bersama siswa di kelas, misalnya pembiasaan 5S. Ini yang perlu kita biasakan lagi supaya menjadi budaya. 5S itu masih ingat apa itu ya? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ini kadang-kala masih terlupakan. Kadang-kala mungkin anak-anak mengingat menyapa hanya guru kelasnya saja, tetapi guru lain tidak ditegur. Nah, ini perlu kita ingatkan lagi bahwa semua guru yang ada di sekolah itu harus kita sapa, harus tegur, salam, tanpa melihat bahwa ini guru kelas saya, ini bukan guru kelas saya. Semua bisa mengatakan. Kemudian mampu mempresentasikan hasil diskusi bagaimana anak-anak berani berkolaborasi dan bekerja sama, menimbulkan kekompakan, kegiatan makan sehat bersama. Ya, ini merupakan program yang bisa kita terapkan di kelas, bagaimana menerapkan makan sehat. Makan sehat artinya membawa bekal dari rumah. Kalau misalnya sehari-hari kan anak-anak bisa jajan di sekolah, tapi ada satu hari khusus anak-anak membawa bekal dari rumah, jadi bisa jadi program. Berikutnya kegiatan yang lain yang bisa diterapkan seperti misalnya pengembangan bakat dan minat. Misalnya ada anak menari, kemudian belajar di luar ruangan, disapu dari sampah pungut, menjaga lingkungan bersih, kegiatan literasi,
menghargai pendapat dan karya teman. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan. Saya yakin Bapak Ibu kita semua mungkin sudah menerapkannya. Tinggal bagaimana kita menguatkan kebiasaan itu agar bisa menjadi budaya di kelas kita, bahkan lingkup sekolah kita. Nah, ini pengantar awal mengenai beberapa bentuk penerapan budaya positif. Next. Nah, ini yang paling utama dari materi budaya positif, ada 6 yang akan kita bahas bersama-sama, yang saya akan bagikan kepada teman-teman. Budaya positif itu ada 6 item yang akan kita pelajari bersama. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai universal. Yang kedua, teori motivasi, dukungan dan penghargaan. Ketiga, keyakinan keras. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti dalam kegiatan ini kita fleksibel saja. Ketika nanti ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan dalam materi ini, bisa langsung tunjuk tangan supaya kegiatan kita langsung berjalan fleksibel. Terjadi diskusi secara langsung tanpa menunggu selesai nanti kegiatan ini. Jadi fleksibel. Oke, next. Dari materi budaya positif ini, silakan. Yang pertama kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai universal. Pertama, disiplin positif. Dan dengan kita, apa itu disiplin positif? Ibu Katrin mungkin bisa memaparkan pendapat Ibu Katrin. Kalau menurut Ibu Katrin, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah mungkin kebiasaan disiplin yang berdampak baik dan mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, baik. Terima kasih. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa diterapkan. Terima kasih. Mungkin ada pendapat yang lain dari Pak Guru, dari Pak Woksi. Menurut Pak Woksi, kira-kira disiplin positif itu apa? Atau ada teman-teman yang lain yang bisa menjelaskan? Ya, sebelum lebih jauh kita membahas disiplin positif, sekarang kita menanyakan kepada diri kita sebagai guru khususnya di sekolah kita. Apakah kita sebagai guru sudah menerapkan disiplin positif sebelum kita mengibaskan kepada anak didik kita? Belum ya? Ya, ini perlu kita sadari, perlu kita ilhami bahwa biasanya sebelum kita menerapkan atau mendidik anak kita untuk disiplin, yang terutama disiplin itu harus gurunya dulu harus memberikan teladan. Nah, sebisa mungkin kita bagaimana disiplin agar anak-anak bisa melihat bahwa guru kita rajin datang ke sekolah, disiplin, dan itu secara tidak langsung bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Ya, lanjut. Disiplin positif menurut pandangan Diana Gosen dalam bukunya Turin School Discipline menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi positif bukan instinktif. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara yang bisa diterapkan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini kita bisa pahami bahwa untuk menimbulkan kedisiplinan positif pada murid itu harus kita terapkan yang namanya kesadaran dalam diri. Bukan karena adanya aturan yang seperti yang saya katakan tadi, kita mungkin akan merubah paradigma kita, pandangan kita yang sebelumnya kita selalu berpatokan pada peraturan, bahwa anak-anak untuk disiplin harus mengontrol peraturan. Ini yang mungkin yang perlu digeser pandangan kita, bahwa untuk anak-anak memiliki kedisiplinan yang dalam dirinya, betul dari dalam dirinya itu kita mampu diharapkan anak-anak diciptakan disiplin itu dari dalam dirinya. Ya, tidak karena mau mengikuti aturan. Ya, memang aturan dibuat untuk dilaksanakan, tapi jangan karena aturan itu anak-anak mengikutinya. Karena aturan itu ketika anak-anak ikuti
mengikuti, itu artinya motivasi eksternalnya. Karena dia mau mematuhi aturan, karena dia mau tepat waktu, tidak terlambat, karena mau dia dapat pujian, maka motivasi yang muncul motivasi eksternalnya dari luar. Tetapi kalau anak-anak sudah mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya, itu yang diharapkan, motivasi intrinsik, sehingga timbulkan kesadaran anak-anak bisa disiplin. Bapak Ibu sekalian, ya selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal atau intrinsik pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah ini, kalau anak-anak melaksanakan aturan itu dengan kemauannya sendiri, berarti dia menerapkan motivasi internalnya. Dia menghargai dirinya bahwa saya kalau datang tepat waktu berarti saya senang, saya bisa melaksanakan ini dengan tepat waktu. Kemudian dia menerapkan nilai-nilai yang dipercayai. Setiap orang mempunyai nilai-nilai dalam dirinya, misalnya nilai tanggung jawab, nilai kejujuran, nilai tepat waktu, disiplin, nilai menghargai, menghormati dan sebagainya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, sejak dini anak-anak sudah bisa diajarkan untuk memiliki motivasi dari dalam dirinya. Ya, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin positif ini diharapkan bagaimana kita menunjukkan keyakinan kepada anak-anak untuk menjalankan disiplin positifnya pada dirinya, karena dari dalam dirinya, bukan karena mau mengikuti aturan. Bapak Ibu sekalian, kira-kira kontrol itu bisakah kita mengatur anak-anak untuk kamu harus begini, kamu harus begitu? Mungkin secara individu anak-anak kalau mereka takut pasti mereka lakukan, tapi dalam hatinya mungkin mereka tidak mau melakukan. Jadi posisi kontrol sebenarnya itu ada pada anak. Sebagai contoh, coba misalnya Bu Lestari dan Bu Ati, coba Bu Ati sebagai orang A, coba gempal tangannya. Di dalam tangan itu anggaplah itu ada sebuah keluarga, anggaplah itu ada emas dan sebagainya. Kemudian posisi Bu Lestari menunjuk atau merayu atau bagaimana, marah-marah supaya Bu Ati bisa membuka. Coba dipraktekkan. Satu tangan saya, satu tangan. Ya, tangan saya bisa buka. Dia bisa buka, tidak tergantung dari. Silakan dipraktekkan. Kira-kira posisi kontrol itu ada di mana? Ada di Bu Lestari atau di Bu Ati? Bu Ati. Kenapa?
Jadi posisi kontrol itu sama dengan di sekolah kita ada pada anak. Kalau kita menyuruh anak, memerintahkan anak misalnya coba buang sampah dan lain sebagainya, karena mungkin anak ada yang mau ada yang tidak. Ya, kita tidak bisa mengontrol anak atau orang lain kita tidak bisa kontrol. Kadang-kadang untuk kita supaya bisa menyuruhnya, kadang kita kasih hadiah ya supaya bisa mau. Ayo nanti Pak Guru kasih ini. Atau mungkin kita marah-marah. Tadi Bu tadi tidak marah-marah ya. Ayo bukan. Ya. Kadang-kadang kita kadang-kadang marah kan kalau memerintah anak tidak mau, pasti kita tekan. Awas kalau tidak mau. Awas. Sudah mulai tuh ada. Siapa kalau tidak mau? Bagaimana Bu jatuhin? Padahal anak-anak mungkin memungut ya, tapi dalam hatinya bagaimana? Apakah itu dilakukan karena dari dalam diri atau dari eksternal? Nah, padahal yang kita lakukan disiplin positif ini, anak bisa menerapkan kadang motivasi dari dalam diri tanpa dipaksa, tanpa sogokan, tanpa ancaman, hukuman, itu maksudnya. Jadi mungkin tidak mudah untuk melakukan disiplin positif ini. Mungkin butuh waktu lama, tetapi pemahaman dan penerapannya bisa kita lakukan secara perlahan agar bisa menjadi kebiasaan dan bisa menjadi budaya di sekolah. Nah, seperti itu mengenai disiplin positif. Next, apa kaitannya disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal? Tadi saya mengatakan bahwa setiap orang pasti punya nilai-nilai yang dianutnya dalam dirinya. Saya rasa kita juga punya nilai-nilai ya. Pak Ronald, kira-kira apa nilai yang paling kuat yang Pak Ronald jadi acuan selama ini? Jadi pegangan. Yang lain? Banyak ya, misalnya seperti nilai kejujuran yang kita pegang bahwa nilai tanggung jawab, nilai beriman kita kepada Tuhan, ya. Apa kaitannya dengan disiplin positif tadi? Nah, ketika anak sudah memiliki nilai-nilai itu dalam dirinya, maka tanpa paksaan, tanpa sogokan, anak pasti bisa menerapkan disiplin itu. Karena dia yakini bahwa saya harus bertanggung jawab ketika dikasih PR. Ya. Ketika ada sampah dilihat, dia pungut, itu berarti saudara diri saya harus menjaga kebersihan. Bukan karena dipaksa, bukan karena ada sogokan. Ayo ambil, nanti saya kasih ke bulan-bulan. Atau nanti di kelas siapa yang bisa jawab ini dapat nilai. Kadang, nah ini yang perlu paradigma ini perlu dirubah. Makna disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang disebut yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nah itu. Setiap orang pasti melakukan sesuatu karena ada tujuannya, ya. Kalau tadi karena kita melaksanakan peraturan, kalau kita memerintahkan anak-anak itu mau karena paksaan kita, berarti tujuannya karena dia takut. Tetapi kalau tujuan mulia yang dilakukan karena dia memiliki motivasi yang kuat dari dalam dirinya, berarti tujuan mulianya adalah saya memang mau bertanggung jawab. Saya mau menghargai diri saya, untuk saya mau memungut sampah supaya saya menjaga kebersihan. Itu. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dan sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, mari kita lihat. Saya rasa yang saya katakan tadi, kita semua punya nilai-nilai dalam diri kita. Bahkan kalau kita beribadah ke masjid maupun ke gereja, pasti kita punya nilai-nilai dalam kehidupan kita. Ya. Next. Nah, nilai-nilai yang ada dalam dunia pendidikan itu banyak. Ada dua yang saya ambil. Pertama, nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang bisa dan perlu kita terapkan dalam kelas dan sekolah kita, yaitu ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Mungkin saya rasa Bapak Ibu sudah memahami ini. Tapi kalau ada yang menanyakan, ya tadi saya katakan ketika ada yang ingin ditanyakan bisa mempertimbangkan, kita fleksibel supaya kegiatan ini mengalir berjalan dengan lancar tanpa harus menunggu nanti terakhir baru bertanya, tidak seperti itu. Jadi sambil saya menjelaskan, mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan.
Kemudian yang saya mau di sini tekankan adalah berkebinekaan global. Ini yang selalu diharapkan pemerintah untuk bagaimana guru menerapkan berkebinekaan global di kelas dan sekolahnya. Seperti apa itu berkebinekaan global? Butiras atau bola pindah mana? Oh ya, silakan Pak Itu. Kalau berkebinekaan global artinya mungkin gabungan dari beberapa misalnya suku atau dia juga negara lain masuk, Ya. bisa gabung dalam satu sekolah. Kemudian misalnya orang Papua gabung dengan kita dari seperti itu. Ya, terima kasih Pak Niko atas pemaparannya. Teman-teman yang lain ada mau ditambahkan? Kemarin dalam sosialisasi museum juga sempat dibahas tentang berkebinekaan global, ya. Ada teman-teman yang mengikuti, ada Pak Yadia, ada Bu Alvina, ada Pak Buksi, dan saya sendiri untuk BSD. Berkebinekaan global artinya bagaimana kita meningkatkan wawasan dan keterampilan anak tentang berkebinekaan itu, khususnya dalam kearifan lokal, ya. Seperti misalnya bagaimana anak-anak bisa mengenal dan mempraktikkan apa saja kearifan lokal yang ada di daerahnya. Seperti di daerah kita misalnya bagaimana tarian daerah, bagaimana adat istiadatnya, bagaimana bahasa daerah. Di sosialisasi musim kemarin dipaparkan bagaimana anak-anak itu jati diri daerahnya itu harus diingat, budaya daerahnya, tariannya, benda-benda bersejarah, pakaian adatnya, bahasa daerahnya. Karena kita sendiri pun kalau kita tidak diingatkan kita mungkin bisa lupa. Saya sendiri pun tidak terlalu menguasai bahasa daerah pemasak, padahal saya juga orang pemasak tapi tidak terlalu lancar bahasa pemasak. Ya, ini yang perlu kita tingkatkan bagaimana anak-anak memiliki wawasan berkebinekaan global. Dimulai dari kearifan lokal dulu, kemudian kita jelaskan bagaimana budaya daerah lain bahkan dunia, seperti yang dikatakan Pak Niko. Bagaimana anak-anak memiliki wawasan itu dan mampu menerapkannya. Tadi saya lihat diperlihatkan di kelas ada tari-tarian. Itu bisa salah satu contoh bagaimana anak mempraktekkan tarian daerah. Kita bisa kasih pilihan, mau daerah Mamasa, daerah Jawa, Toraja dan sebagainya. Nah, ini nilai-nilai yang saya rasa perlu dimiliki setiap anak bahkan kita sebagai guru. Juga ada nilai 9 pilar dari organisasi IHF, misalnya cinta Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, kepemimpinan dan keadilan, baik dan berhati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, sebisa mungkin nilai-nilai inilah yang kita mau tanamkan pada anak didik kita, sehingga tujuan pula itu tercapai, sehingga motivasi dari dalam dirinya semakin kuat untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan ini. Next. Silakan Pak Diko sebelum dinas kembali lagi. Bisa jelaskan jauh ini. Nah, betul sekali. Yang saya harapkan ada keaktifan dari Bapak Ibu sekalian. Supaya tidak monoton, tidak satu arah dari saya saja, tapi bagaimana kita saling bertanya jawab, diskusi, bernalar kritis. Sudahkah kita menerapkan bernalar kritis di kelas kita? Mungkin ada yang masih bingung apa itu bernalar kritis. Bernalar kritis berarti memacu anak untuk berpikir secara kritis. Bagaimana dia misalnya kita sebagai guru menanyakan video pembelajaran, setelah ditayangkan kita menanyakan apa yang dia lihat untuk mereka bernalar. Misalnya tidak usah jauh-jauh, kita video organ pencernaan saja. Guru tampilkan video organ pencernaan, lalu anak menyimak video tersebut. Setelah disimak, guru mengajukan pertanyaan. Nah, siapa yang bisa menanggapi? Kira-kira tadi Alveolus itu terjadi pertukaran udara. Kenapa bisa oksigen diserap oleh tubuh sedangkan CO2 dikeluarkan? Nah, itu diajak anak untuk mampu berpikir kritis kenapa bisa.
Kemudian atau bisa pertanyaan lain, misalnya ketika anak-anak menghirup udara apa saja yang dihirup? Apakah ketika dia menghirup oksigen, udara lain itu gas-gas yang lain itu bisa masuk dalam tubuh atau hanya oksigen saja? Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan, guru bisa menimbulkan berpikir kritis dan mendalam kritis sebagai anak. Juga antara siswa dengan siswa pun bisa. Ya, kita bagi kelompok, kita kasih suatu masalah di setiap kelompok, baru mereka berdiskusi. Nah, jadi intinya pendalam kritis itu mengacu, mendorong anak untuk selalu berpikir kritis. Ya, dia yang mampu menelaah. Itu yang diharapkan sekarang di C4, ya, STOP, Kind Order Thinking Skills. Nah, ini pendalam kritis masuk di dalamnya. Dalam pembelajaran diharapkan anak terus berdalam kritis. Tidak hanya selama ini kita hanya menyuruh membaca, menjawab pertanyaan. Jadi kayak monoton, tidak dipacu itu kemampuan berpikirnya anak. Kita tidak pancing selalu. Padahal peran guru adalah bagaimana memancing anak supaya berpikir kritis. Tidak hanya ada pertanyaan dijawab. Jadi itulah peran guru. Salah sebuah seperti itu. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Jadi saya di sini bertanya tentang budaya positif. Ya. Yang jelasnya kalau dikatakan ada budaya positif berarti ada budaya negatif. Ya. Artinya budaya yang kita jadi bisa diterima dalam forum banyak. Nah, di sini tunjukkan kepada peserta didik. Ya. Artinya di sekolah kita sudah memberikan pemahaman tentang budaya. Tetapi di lingkungan masyarakat atau berada di manusia di rumahnya ada saja budaya yang negatif. Nah, di sini bagaimana cara? Kalau dikatakan budaya berarti biasanya mendekat pada anak itu. Nah, di sini ada saja di lingkungan masyarakat ada pun budaya negatif. Contoh ada di cerita kakaknya di Papua, ya ini ada di Papua katanya kalau misalnya ada orang kecelakaan, dia tidak dilakukan. Berarti kenapa dia tidak? Karena kapan dia sentuh, misalnya orang itu kecelakaan, orang lain yang mencelakai dia, orang lain yang datang, diangkat, maka dia kena tersangka begitu. Sehingga di situ dikatakan bahwa ini berarti budaya negatif, kan? Artinya kita di sini harus saling membantu. Artinya pertanyaan saya, apakah kita bisa mengubah kebiasaan negatif yang ada di lingkungan masyarakat jika orang masuk di sekolah, apakah dia tidak bisa berubah? Budaya yang berada di masyarakat di sekolah. Kira iya. Terima kasih Pak Yendel, luar biasa. Pertanyaannya ini adalah pertanyaan menganalisis ya. Artinya pertanyaan yang sungguh-sungguh betul terjadi di masyarakat kita atau yang sering kita lihat. Nah, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kadang dalam diri anak itu dia melakukan kebiasaan-kebiasaan itu karena ada contoh dari kehidupan keluarganya misalnya, atau ketika dia bergaul di masyarakat, atau ketika dia dapat kebiasaan juga di sekolah. Jadi sebenarnya kebiasaan itu didapatkan oleh anak tergantung di mana dia berada. Kalau pendidikan budaya positif dia dapatkan dari keluarga yang positif, pasti dia akan memiliki jati diri yang bagus. Tetapi kalau ketika anak-anak itu mendapatkan kebiasaan-kebiasaan yang negatif atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk di lingkungan masyarakat atau bahkan di keluarganya sendiri, pasti juga secara tidak langsung dia juga memiliki karakter yang tidak baik. Nah, bagaimana untuk menangani masalah ini? Tergantung lagi, kembali lagi pada situasinya. Kita tidak bisa menstatement bahwa apa yang dilakukan itu salah dan harus begini. Tidak secara langsung, tidak serta-merta kita merubah seseorang untuk dari apa yang sudah dilakukan untuk menjadi sesuatu yang positif. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa sama dengan disiplin positif, tidak mudah kita mengubah anak yang tadinya dia melakukan sesuatu karena memang takut oleh gurunya untuk menjadi sesuatu yang dia melakukan karena dari dasar dirinya, itu tidak mudah. Itu butuh waktu
secara perlahan untuk berubah karakter orang sehingga dia bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan positif sehingga menjadi budaya dari dalam dirinya. Jadi memang tidak mudah untuk merubah kebiasaan-kebiasaan orang untuk melakukan dari budaya negatif ke kebiasaan positif. Saya rasa seperti itu Pak Guru. Jadi disinilah peran kita sebagai orang tua maupun sebagai guru, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dan melalui pemaparan ini saya rasa mungkin kita bisa merubah sedikit-sedikit cara kita mendidik. Yang tadinya kita mendidik anak-anak dengan cara hukuman, dengan cara memberikan hadiah supaya dia patuh. Tapi kita lupa bagaimana ketika anak-anak melakukan sesuatu itu karena memang dari dalam dirinya menanamkan nilai-nilai yang harus dia terapkan. Nah, misalnya di rumah anak-anak bagaimana orang tua supaya anak-anaknya bantu cuci piring. Kira-kira seperti apa biasanya? Buat dia bagaimana selama ini mendidik anaknya supaya misalnya membantu bekerja di rumah. Apakah dengan cara lemah lembut atau karena cara agak kasar supaya anaknya bisa bekerja atau dengan cara memberikan iming-iming hadiah? Biasanya bagaimana? Jadi memang disinilah peran kita sebagai orang tua dan guru. Kadang-kala banyak cara yang sudah kita lakukan. Tapi memang tidak salah itu kita lakukan. Cuma memang ketika kita sudah memahami ini bahwa ketika anak melakukan, pasti yang dilakukan karena motivasi eksternalnya. Karena dia takut sama mamanya misalnya kalau dia marah-marah itu dia lakukan sisa dicampur atau dimarah-marahin gitu. Atau dia lakukan karena sebentar saya pilih saya dapat uang jajan. Jadi bukan motivasi dari dalam diri. Ya, jadi memang kebiasaan-kebiasaan yang baik itu perlu kita didik dengan cara yang tepat. Ya, kita mungkin perlu diskusi. Bagaimana mama tadi kerja ini, kamu lihat mama capek kerja atau tidak? Capek. Terus kalau mama kerja sendiri bagaimana? Mama bisa saja. Kalau kamu lihat, jadi ada diskusi, ada pendekatan yang kita lakukan supaya ketika anak melakukan ini, memang tergerak dari dalam hatinya, bukan karena ancaman, bukan karena hadiah, bukan karena paksaan. Memang tidak mudah. Mungkin bapak ibu mengatakan tidak mudah. Saya katakan memang butuh proses. Kalau kita mau membuat jadi diri orang, karena tadi mengatakan itu bertahan lama ketika dia sudah memiliki nilai itu dalam dirinya, bertahan lama sampai dia dewasa. Jadi seperti itu kurang lebih. Ya mungkin ketika jawaban saya mungkin tidak terlalu sempurna, mau dimaafkan. Jadi yang saya mau katakan bahwa di sini peran kita sebagai guru dan orang tua dengan sabar mendidik, menerapkan nilai-nilai budaya positif. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Budaya positif di materi kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini saya katakan tadi, next teori motivasi. Sekarang saya mau tanya, Pak Adelga. Pak Adelga biasanya kalau datang ke sekolah motivasinya itu apa? Motivasi dalam hal Ya, motivasinya kira-kira motivasi datang ke sekolah dalam hal tempat waktu misalnya, motivasinya itu apa? saya kira kalau hal tepat waktu ya hanya untuk membantu atau membimbing siswa dalam hal meningkatkan disiplin masalah. Saya kira itu. Berarti motivasinya karena memang mau Berdisiplin ya, kayak berarti motivasi dari dalam dirinya ya. Kalau Pak Heri, kira-kira kalau motivasi Pak Heri biasanya datang ke sekolah tepat waktu itu motivasinya apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini adalah untuk memberikan contoh kepada siswa bahwa dalam merupakan kita harus belajar dari awal dan memberikan contoh disiplin yang baik. Ya, terima kasih. Jadi hampir sama ya. Jadi Bapak Ibu
menurut Diana Gosen dan menurutnya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku seseorang. Pertama, orang termotivasi melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasa kita atau kita ambil contoh anak. Biasa anak datang ke sekolah jam 7 karena mereka takut dapat hukuman, takut berdiri, takut sama pasangannya misalnya, takut dapat hukuman. Itu motivasi pertama, karena takut dapat hukuman. Motivasi kedua orang untuk melakukan sesuatu karena misalnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak-anak kalau karena sudah dijanji sama gurunya, siapa yang hafal perkalian 1 sampai 10 nanti Pak Guru kasih bintang 5. Jadi dia melakukan itu karena mendapat penghargaan. Kedua motivasi ini disebut motivasi eksternal. Jadi motivasinya tidak dari dalam dirinya, tapi karena mau dapat sesuatu dan takut dapat hukuman. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ega dan Pak Heri tadi, bahwa kalau Pak Guru datang ke sekolah tujuannya adalah untuk bagaimana memberikan teladan yang baik kepada anak-anak, menjadi contoh, menjadi pemimpin pembelajaran yang baik supaya ikhlas masuk belajar tepat waktu. Nah, sebisa mungkin motivasi yang ketiga ini dimiliki oleh murid kita, ya, motivasi dari dalam dirinya, bahwa mereka datang ke sekolah tepat waktu bukan karena takut hukuman, bukan karena mendapat imbalan, tapi karena memang mereka bangga pada dirinya, mereka punya nilai dalam dirinya bahwa saya harus bertanggung jawab datang ke sekolah tepat waktu. Sama dengan kita Bapak Ibu guru, kalau kita datang ke sekolah bagaimana? Kita bercermin dulu, sudah disiplinkah kita dalam kehidupan kita? Sudah tepat waktukah kita datang ke sekolah? Jangan sampai kita terkeluar kepada ayo anak datang ke sekolah pukul 7.15 sedangkan kita sendiri datang jam misalnya jam 8. Ya ini buat saya juga ya Bapak Ibu ya, buat kita semua, bagaimana kita menerapkan, mengimbaskan budaya positif itu kepada anak didik kita. Bagaimana kita memulai itu kalau kita tidak mulai dari diri sendiri? Bagaimana kita mau memberi contoh kepada anak kalau diri kita sendiri tidak bisa dicontoh? Nah, saya rasa materi ini, motivasi perilaku ini perlu kita ilhami dalam diri kita. Sebenarnya saya sebagai guru ini, motivasi saya jadi guru ini apa? Apa karena saya memang sudah beres, karena saya dapat gaji jadi semua santai-santai saja, atau mungkin yang masih honor, maaf, karena saya masih honor, jadi saya santai saja. Karena saya kan honor, ya. Jadi kadang motivasi orang itu berbeda-beda. Tapi sebisa mungkin motivasi dalam diri inilah yang bisa dimiliki oleh kita pribadi maupun anak didik kita. Ya, selanjutnya next, hukuman. Ya. Ada namanya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mungkin kita sudah sering dengar yang namanya hukuman dan konsekuensi ya. Tapi restitusi mungkin baru kita dengar. Nah biasanya kalau orang melanggar sesuatu itu diberi hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, perlu terjadi dan sifatnya mendadak. Kalau konsekuensi itu telah disepakati bersama dan pelanggaran dibuat tidak nyaman untuk sementara. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan bantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini yang perlu kita pahami sebagai guru karena akan kita terapkan ketika kita membuat keyakinan di kelas kita. Yang mana yang perlu kita terapkan? Apakah kita memberikan hukuman, konsekuensi, atau kita menerapkan namanya restitusi? Apa yang perbedaannya? Seperti apa itu restitusi, hukuman dan konsekuensi? Next. Nah ini adalah tabel hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman biasanya itu kalau kita selalu melaksanakan hukuman berarti itu dalam kategori identitas itu gagal. Kalau kita menerapkan konsekuensi dan restitusi itu berarti identitas sukses. Tapi konsekuensi ini pun masih menyakiti anak, ya. Sebisa mungkin itu kita menerapkan yang namanya restitusi. Apa perbedaannya? Coba kita lihat.
keliling lapangan atau memusyawarahkan, itu hukumannya. Kalau konsekuensi, karena sudah menjadi kesepakatan, ada kesepakatan awal, kalau kamu terlambat, maka ini yang kamu lakukan. Kira-kira dari dua ini sama-sama menyakiti siswa atau ada yang tidak menyakiti siswa? Sama-sama ya, sama-sama menyakiti siswa. Nah, ini yang perlu kita hilangkan. Yang perlu kita terapkan adalah restitusi, yaitu merupakan pilihan. Kita diskusi kepada diri kita, mungkin ada alasan mengapa dia terlambat, mengapa kamu terlambat, ya mungkin alasan jelaskan. Kira-kira kamu tahu tidak keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita harus datang ke sekolah program? Tahu Pak? Kalau sudah tahu, kira-kira tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Ini perlu kita sampaikan. Ya, bukan berarti buat saya itu benar, tidak. Tapi kita kasih penguatan kepada anak bahwa yang saya lakukan ini memang salah, tapi akan saya perbaiki. Mungkin kita sampaikan, oke anak, hari ini kamu terlambat tidak apa-apa. Dulu juga malah terlambat. Semua orang pernah berbuat salah. Tapi kira-kira besok dan kedepannya, apakah kamu akan selamat lagi? Nah, ada kesepakatan, ada dikasih pilihan. Bagaimana dari hati ke hati supaya anak itu merasa baiknya guru maksudnya yang tadinya guru banget juga. Kalau dalam materi kita mulai kita tapi saya katakan lagi tidak mudah. Saya menerapkan di kelas itu tidak mudah Bapak Ibu. Tidak langsung bilang wah langsung sifatnya pada langsung tidak. Saya butuh proses juga. Saya menerapkan itu ada yang berjalan maksimal, ada juga tidak. Yang sabar adalah gurunya. Oh ternyata tidak mudah. Karena untuk membuat seseorang itu tidak mudah. Kembali ke kita kan. Kita untuk merubah diri kita, apakah butuh proses atau secara cepat? Pasti butuh proses ya. Tidak semudah memberikan perlawanan. Atau di sini misalnya, kalau kita berikan hukuman, anak-anak tidak nyaman, murid anak untuk jangka panjang. Juga begitu konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangkau pendeknya juga tidak nyaman bagi murid karena dia dikasih konsekuensi. Karena restitusi membuatkan untuk murid atau anak dalam jangkau panjang. Jadi dikuatkan. Saya tidak mau terlambat lagi besok karena tadi saya sudah karena di sekolah saya punya keyakinan kelas bahwa saya harus datang ke sekolah. Saya punya keyakinan bahwa saya punya tanggung jawab, saya punya nilai, saya harus datang ke sekolah. Jadi motivasi anak datang ke sekolah tepat waktu bukan karena takut hukuman, bukan karena dapat penghargaan, tapi memang dari dirinya mau datang ke sekolah. Nah, seperti itu. Jadi paradigma itu yang perlu kita miliki dan pahami supaya kita terapkan yang ada di sini. Jadi ini semua tidak ada kalau kita melaksanakan hukuman, kalau kita melaksanakan konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu lebih menguntungkan murid. Jangan kita pikir kamu sudah terlambat, kamu harus dapat ganjaran. Jangan, karena konsep dari restitusi itu menang-menang. Kalau ini menang kalah, istilahnya harus dapat ganjaran. Tapi kalau restitusi itu semua menang, tidak ada yang dirugikan. Ya. Memang tidak mudah Bapak Ibu, ya. Jangan mengatakan bahwa Pak Yan itu gampang sekali ngomong. Tidak seperti itu. Tidak mudah. Saya terapkan di kelas tidak mudah. Ya. Kadang-kadang saya masih melakukan ini. Kadang-kadang karena memang dibutuhkan kesabaran. Jadi restitusi itu perlu yang namanya kesabaran proses. Lanjut. Selanjutnya penghargaan. Nah ini juga penting. Ada kasus yang dialami oleh Ibu Anas. Ibu Anas ini mau siswanya mau masuk kelas, makanya dia biasanya bahas dulu. Karena anak-anaknya ribut, dia stres, bagaimana nih tidak mau berbaris. Makanya dia berpikir, wah saya harus saya kasih hadiah penghargaan. Siapa yang berbaris rapi, saya guru kasih bintang 5. Sampai tenang, semua tenang. Akhirnya bisa masuk. Dan itu berjalan lurus sampai beberapa minggu ke depan. Tetapi setelah Bu Anas ini sakit, kemudian digantikan oleh guru lain tidak menggunakan teknik itu, kembali anak libur.
dan tidak seperti yang dilakukan. Kira-kira bagaimana itu Bapak? Apakah penghargaan itu baik? Tidak selamanya ya. Kadang-kadang benar kita kalau dikasih hadiah itu pasti tenang. Memang benar saat itu. Kalau kau tidak kasih selanjutnya bagaimana? Jadi harus continue ya. Kadang saya lihat proyeksi, kadang kami diskusi di rumah, saya lihat, kenapa proyeksi? Saya mau kasih penghargaan. Oh ya, nanti masuk ke guru putra berkembang. Tapi saya katakan tidak salah. Memberi penghargaan tidak salah. Ya, tetapi kita harus pahami bahwa untuk mengubah dari diri orang itu memang harus dari dalam dirinya, bukan karena sesuatu. Ya. Saya katakan nanti dimasuk ke guru putra berkembang. Saya juga begitu Bapak Ibu. Saya dapat kabel ini Pak, langsung astaga. Saya selama ini sering kasih penghargaan, kasih hadiah ini ternyata tidak tepat juga. Ternyata tidak tepat juga penghargaan. Tapi bukan berarti tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Tetapi ada juga ternyata dampak negatifnya next. Nah, apa saja dampak negatifnya? Menurut Al-Fiqh, dia menemukan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata antara penghargaan dan hukuman itu sama saja menurut beliau. Karena tidak merubah perilaku siswa dari dalam dirinya. Karena sama-sama eksternal, karena ada sesuatu maka dia berubah. Nah, contoh penghargaan itu merupakan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan serta kehilangan motivasi dan motivasi. Jadi memang terbukti Bapak Ibu. Saya juga waktu belajar ini baru bilang jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan itu lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi, karena kita bergantung pada hadiah atau bergantung pada takut akan hukuman. Next, penghargaan itu tidak efektif karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang dilakukan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha segala sesuatu. Jadi bisa menimbulkan rasa kecewa. Yang tadi anak sudah dapat hadiah, ketika berikutnya tidak dapat hadiah kecewa. Wih, tak ada lagi hadiah dari guru. Kecewa nih. Mungkin guru bilang, itu udah naik karena guru belum gajian jadi. Bagaimana kasih tidak? Tapi lebih kemana? Wasimah lebih kemana? Hukuman hadiah atau memang menanamkan disiplin positif dari dalam diri? Ketika seorang menjadi penghargaan dari orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Betul tidak? Di kelas kita betul. Karena mungkin ada yang merasa kita juga tidak dipuji cemburu. Ini Pak Guru tuh puji-puji terus ini kok saya tidak. Biar jadi penghargaan itu ada maksimal ternyata. Yang menurut kita harus ini dan kasih penghargaan pasti dia termotivasi. Ternyata salah juga. Bukan salah yang harus ini kurang tepat juga. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada murid tersebut. Ya kan? Jadi memang bukan serba salah ya, tapi kita butuh pemahaman yang brilian. Oh ternyata
hal hukuman dan penghargaan ini tidak tepat. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Betul tidak? Kalau kita kasih hadiah, maka timbul persaingan. Wah, bersaing. Bagus kalau persaingan sehat. Kalau persaingan tidak sehat, jangan yang boleh orang dewasa pun pasti. Jadi kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Kalau tidak ada saya pasti dapat itu lagi. Jadi mereka sudah ada kayak merasa down, jangan misalnya pasti dapat tadi yang sudah kita dapat hati. Next, penghargaan menunjukkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah tiga tentang sebuah pengalaman. Selain waktu masuk dulu semakin waktu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judulnya berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama sekali dibayar yang tidak jadi berarti berkembang, mereka tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri dari baik. Jadi penghargaan itu menurunkan kualitas juga ternyata. Karena kita sudah dapat sesuatu, kita kualitas kita menurun karena saya sudah bergaji, saya sudah menurun. Sama dengan kita, biasanya nggak kita kontrol, saya rajin. Kalau jadi PNS, saya lihat ditempatkan di mana, kayaknya dia sudah saya tetap semangat, tapi pas lulus PNS apa yang terjadi? Saya juga berbalik gitu. Tapi bukan berarti saya menyaksikan menurut kualitas tidak. Itu harus semangat ya. Semua tapi ternyata memang secara diteliti kadang penghargaan itu menurunkan kualitas karena kita sudah mungkin berada di zona nyaman. Saya kan sudah dapat gaji, biasa-biasa mungkin yang tidak dapat penghargaan dia tetap semangat. Dan itu dapat menjadi penghargaan. Berikutnya penghargaan menghukum. Ini paling penting, rapor. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ini terjadi di kalangan. Orang yang sampai belajar tapi yang kedua, jadi itu menimbulkan kecemasan dan menimbulkan sesuatu yang mengganjal dari dalam dirinya karena dia tidak membuat. Jadi makanya di kategori kemarin dihilangkan itu ranking supaya tidak menimbulkan yang namanya rasa iri, ya, menimbulkan rasa ini dan itu. Tapi ada juga, tapi tidak salah ya, bukan sini tidak dikatakan bahwa penerapan ini itu salah, tidak. Bagaimana juga kita kurang dulu dalam menyampaikan kepada anak dan orang tua. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, selanjutnya, jadi kurang lebih penghargaan itu seperti itu. Itu teori yang kedua. Sekarang teori yang ketiga tentang budaya positif adalah keyakinan kelas yang saya katakan tadi. Ya. Next. Mungkin ada yang bertanya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa jawab? Dari yang sudah sampaikan tadi. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa sih mesti keyakinan kelas? Siapa? Ya, Bu Lestari, ya Bu Jelita. Ya, karena kalau keyakinan kelas itu mereka lakukan dari dalam hati. Ya. Kalau peraturan kelas itu lakukan dari eksternal ya, dari luar saja. Luar biasa. Sebentar yang membuat ini. Jangan dulu dengar. Tidak salah. Ada yang lain? Ya, saya dulu pertanyaan ini. Ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian jawabannya untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap hari? Karena jawabannya penting adalah karena kesehatan dan keselamatan. Nah, dari
nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi tidak salah pada peraturan Bapak Ibu, karena keyakinan berangkat dari sebuah peraturan, kesepakatan, lalu ada keyakinan. Keyakinan itu bagaimana? Di sini Pak kita guru menjelaskan. Misalnya kita seperti saya melakukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, apa itu anak-anak kita baca, kemudian kita sampaikan. Misalnya anak-anak menulis jangan ribut pada saat guru menjelaskan, atau anak menulis membuka topi setelah masuk dalam kelas. Nah, kita ubah dari situ menjadi misalnya yang tadi tidak boleh ribut, menghargai setiap orang lain. Jadi ada kata, jadi keyakinan bahwa ketika ada orang lain berbicara, ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu, kita harus menghargai dan menghormati. Itu kita jelaskan kepada anak menjadi keyakinan kelas. Ada cara-caranya. Next. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini dibuat dari antara guru dan siswa, ya. Guru membagikan misalnya selebaran kertas, atau bisa juga anak-anak dari kertas ini tulis apa yang mau kita menjadi keyakinan kelas kita bersama. Tulis, setelah itu ditempel misalnya, atau dibacakan. Setelah itu kita diskusi mana yang mau kita sepakati bersama. Kalau sudah ada yang disepakati, kita jelaskan, kita buatkan keyakinan kepada mereka bahwa seperti ini loh, supaya betul-betul anak-anak menerapkan keyakinan itu bukan karena itu tadi, kalau peraturan kan karena takut dihukum, ya. Tapi kalau keyakinan berarti nilai-nilai yang muncul dari dalam dirinya itu yang mau dia capai. Lanjut. Ini prosedur membentuk keyakinan kelas yang saya katakan tadi. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas 1 misalnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah, ini perlu jadi keyakinan. Karena anak-anak itu sudah suka bermain dan suka senang. Apalagi anak kelas 1. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi beda dari peraturan. Kalau keyakinan kata-katanya lebih positif, lebih apa ya? Lebih menyejukkan hati menjadi keluarga. Ya, sehingga anak-anak menjalankan itu dengan betul-betul karena memang tergerak dari dalam hati. Dalam kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita buat dalam kelas supaya menjadi komitmen buat anak-anak bisa menerapkan ini dalam kelas. Saya rasa mungkin di kelas kita sudah ada peraturan dan kesepakatan kelas, Bapak Ibu ya. Saya yakin di setiap kelas pasti sudah ada. Kelas 5 Bu jelas bagaimana? Iya. Bu Katri. Kelas 1 juga bagaimana? Ya, kalau misalnya belum ada mungkin bisa berubah. Secara perlahan ya, tidak ditutup untuk langsung jadi, tidak, tapi proses ya. Ini untuk SMP kelas 7, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan sebagainya. Next, ada yang bertanya tentang keyakinan kelas sebelum kita lanjut ke materi yang keempat. Ya, jadi intinya keyakinan kelas itu bagaimana guru dan siswa membuat kesepakatan kelas bersama, sehingga dari kesepakatan kita membuat keyakinan. Ya, silakan Bu jelas. Terima kasih atas pertanyaan.
Mungkin saya kembali tadi ke kebijakan. Ya, silakan. Ya, sesuai dengan pengalaman saya selama 1 semester itu banyak siswa yang tidak datang atau tidak menyadari bahwa pendidikan itu penting. Bahkan ada beberapa siswa yang tiap bulannya itu mereka tidak datang selama 12 hari, bahkan bulan depannya lagi itu ada 13 hari. Bahkan dalam 1 semester itu banyak yang tidak datangnya daripada datang. Selama 1 semester itu saya biarkan dan saya hanya memberikan motivasi bahwa pendidikan itu sangat penting, dan kalau bisa pendidikan itu dinomor-satukan dari segalanya, karena tugas dan tanggung jawabnya adalah belajar sebagai anak sekolah. Tapi setelah itu ternyata tidak ada perubahan. Saya pas semester ini saya akhirnya mengambil kebijakan, dan siapa yang tidak datang selama 3 hari, kalau alasannya sakit, harus menyertakan surat sakit di hari keempat dia sakit. 3 hari dia alfa dalam 1 bulan, hari keempat orang tuanya akan saya panggil. Untuk izin maksimalnya hanya 3 kali, kecuali kalau orang terdekatnya meninggal dunia. Dan itu sudah kami sepakati, dan ada konsekuensinya. Itu yang saya ambil, karena selama ini saya sudah pakai kata-kata mutiara untuk selalu memberi motivasi, tapi ternyata tidak ada perubahan. Dari cara seperti ini saya ambil, Pak, apakah kira-kira ke depan ini apakah efek atau adakah mungkin ada efeknya kepada siswa, atau adakah solusi yang lebih baik yang harus saya lakukan dalam hal ini? Baik, terima kasih. Suatu pertanyaan yang luar biasa, dan memang tidak ada tugas mungkin semua kelas hampir sama ya. Ada saja anak-anak seperti itu kita sudah melakukan pergeseran, tapi susah. Tadi yang dikatakan tugas, apakah masuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Apakah itu berdampak pada anak? Berdampak ya, itu sudah bisa terjawab. Tetapi begini, di kurikulum sekarang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka dalam artian bagaimana anak-anak itu mampu merdeka secara bagaimana dia tergerak dari dalam dirinya, ya. Bukan dia merdeka karena bukan merdeka dalam artian mau bebas ya, masih menyehat. Tentang sehat dan tentang juga, ya. Konsep tidak seperti itu, karena kami mengapa Pak Simon saya sering bercanda dengan Pak Simon. Kita sering bercanda bahwa merdeka belajar seperti merdeka. Seperti itu ya. Tapi dalam artian bahwa merdeka di sini kita tetap mengharapkan hanya institusi kita diskusi dari hati ke hati, kita menjelaskan bahwa apa alasan kenapa tidak hari ini. Oke, Pak Bro maklumi memang mungkin kamu punya kesibukan dan itu salah karena peraturan, tapi memang butuh kesabaran Butiran. Mungkin ibu bilang lah, memang boleh berbicara Pak ya. Tapi memang butuh proses. Artinya kita tidak ada penekanan di sini. Kita hilangkan itu. Bagaimana nanti hasilnya ke depan? Inilah kesabaran hukum. Bagaimana melakukan restitusi kepada anak-anak. Ya. Merdeka dalam artian bukan membebaskan mau dia tidak hadir dalam 1 bulan, tidak seperti itu. Tapi lebih ke bagaimana kita pendekatan dari hati ke hati, menanamkan nilai yang tepat guna. Bagaimana kita diskusi supaya anak-anak betul-betul memiliki motivasi dari dalam dirinya bahwa oh yang saya lakukan selama ini ternyata salah. Saya harus berubah. Ya, jangan terancam lagi. Kalau tidak hadir begini. Baru yang antara yang bikin besar kita rubah hilangkan itu. Hilangkan menjadi guru yang suka marah-marah. Kita juga merdeka. Merdeka dalam artian kita lakukan seperti itu. Tenang saja. Seperti Pak Simon sekarang itu orang tidak suka marah. Makanya banyak anak-anak saya sama Pak Simon. Makanya sesuatu itu biar bukan berarti salah gitu ya tadi tidak. Cuma memang ada hal-hal yang perlu kita lakukan, dan pandangan kita perlu kita pahami bahwa jangan kita takut bahwa siswa kita tidak dapat 1 bulan. Tidak apa-apa, artinya kita melakukan pendekatan diskusi dan hati-hati kenapa dia begitu.
Ya, karena itulah konsep Merdeka Belajar. Salah satunya itu. Bukan karena kita memaksa mendapat hukuman, tidak ada kelas kok, hilangkan seperti itu lagi. Jadi semoga dari kita sabar dan hari-hari anak-anak dengan tersendirinya hati dan respon. Sabar saja. Kuncinya restitusi yang kita terapkan. Bukan lagi hukuman dan konsekuensi. Ya, sabar memang. Pas sekalian kita sabar, saya juga sering diskusi dengan pas sekalian memang harus sabar. Ya. Next, ada lagi yang bertanya? Ya, silakan dulu. Kalau saya sendiri pribadi, saya tidak pernah memberikan hukuman, cuma saya selalu berpikir ulang, apa keuntungannya, apa kerugiannya. Misalnya kelas kita kelas ramai, saya tanya, apa keuntungan kita kelas ramai, apa kerugiannya. Jadi saya kembali ulang kalau mereka pikir lagi, apakah dengan cara seperti itu, memang susah kalau kita terapkan ke kelas yang kecil ya. Mereka pasti apa itu keuntungan, kata-kata susah. Mungkin kalau di kelas atas, di kelas 6, mungkin apakah bisa diterapkan dengan zamannya sekarang ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi yang dilakukan misi itu juga tidak salah ya, sebenarnya juga artinya mengajak anak-anak melihat keadaan realnya, nyatanya. Kira-kira apa pertumbuhan kalau apa kerugian? Apa itu pendekatan juga bagaimana cara kita menerapkan disiplin itu, tidak masalah. Tapi intinya di sini bagaimana hukuman dan konsekuensi itu sudah tidak kita terapkan lagi, tapi bagaimana kita melakukan diskusi, menyelesaikan masalah dengan memberi pilihan kepada anak-anak. Kira-kira kalau begini bagaimana? Jadi kita diskusi, ya, tanpa ada kekerasan, tanpa ada hukuman, tanpa ada konsekuensi. Harus sabar, kalau anak masih hidup, ya, itu adalah resiko. Sabar. Pendekatan lagi, mungkin ada yang geroknya nanti kita belajar ini kebutuhan dasar. Apa yang menyebabkan anak-anak nakal, apa yang menyebabkan anak-anak kemana? Ini di poin keempat. Ya, seperti itu tidak salah, tapi bagaimana kita memang harus melakukan itu dengan sabar, menghilangkan hukuman, dan tidak ada hukuman bahwa itu ya, tidak ada lagi marah-marah, tidak ada lagi konsekuensi. Ya, nanti ada contoh. Ada video bagaimana guru yang suka marah, beri hukuman, restitusi dan sebagainya. Ada juga guru sebagai teman, ada juga nanti contohnya. Kita bisa lihat di mana posisi kita selama ini. Teman, restitusi. Ya, sudah jelas ya. Nah, sekarang yang poin keempat, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Ibu Sri, mohon maaf, mana kopi? Ya, jujur, pemateri juga kerja biasa yang Oke, kita lanjut Bapak Ibu, karena kita tambah waktu. Untuk teman-teman, saat ini bisa dicontoh bagaimana yang saya lakukan bisa dicontoh juga. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Setiap orang, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Entah anak-anak maupun kita sebagai orang dewasa, apa yang kita lakukan masih memiliki tujuan ya. Kita datang ke tempat waktu pasti ada tujuan. Kita datang terlambat juga pasti ada tujuan. Anak-anak gabung temannya ada tujuan atau tidak? Pasti ada tujuan. Anak-anak ambil makanannya temannya ada tujuan atau tidak? Entah tujuan itu positif atau negatif, pasti setiap orang punya alasan. Nah, inilah yang mau kita pelajari, pahami kira-kira tujuan dari setiap orang itu apa. Ternyata ada 5 menurut Dr. William Glasser. Yang pertama itu bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kebebasan, kelima 4 kesenangan, dan kelima kekuasaan. Next. Pertama bertahan hidup. Oh ya, saya dulu kasih
pertanyaan pemantik dulu. Coba Pak Simon bacakan dulu kasus di atas. Ya, Ibu Ambar guru kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan meminta Doni yang seringkali meminta mereka makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ambar, Ibu Ambar, apa yang akan kamu lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? kira-kira menurut Pak Simon apa? Biasa menemukan ini Bapak Ibu. Biasa di kelas, terutama kelas 1 ya. Mana yang luar biasa ya? Kira-kira yang luar biasa biasa menemukan ini. Menurut kita apa alasan Doni melakukan itu, Bro? Ya, menurut kita dulu. Atau ada yang lain? Saya Bro. Saya belum tahu. Nah, pada tadi kok. Soalnya apa? Tapi enggak. Maksudnya saya enggak orangnya saya kenapa begitu. Hanya langsung saya kenapa? Tidak boleh seperti itu karena akibatnya banyak, termasuk malu orang tua, ya kalau juga kita selalu didengarkan. Jadi kita saya kasih bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau Bunda, pasti Bunda ini sudah pakai rasa garam yang luar biasa. Bagaimana Bunda? Pernah menemukan tadi kira-kira kenapa Bunda? Biasanya kita damping dulu itu anak yang masa temannya dari makanannya banyak yang Ya, oke baik Bapak Ibu. Dan inilah yang perlu kita pahami dan perlu kita terapkan. Kadang-kadang kalau kita menemukan masalah kita langsung eksekusi, Ya. tanpa mencari akar permasalahannya. Kenapa dia begini? Ya, kita. Ada pengalaman tapi bukan makanan Pak. Oh iya. Ada anak-anak dulu selalu mengambil paksa omnya temannya setiap hari. Sehingga ada temannya hampir 3 bulan tidak pernah belajar dan tidak pernah makan di sekolah. Dan itu kejadian di sekolah kita dulu. Ada beberapa tahun yang lalu. Terus ditanya, kenapa selalu mengambil paksa omnya temannya? Ternyata ini anak tinggal sama neneknya dan neneknya tidak punya apa-apa, sehingga dalam pengambilan keputusan itu harus ditelusuri dulu masalahnya, baru kita berikan tindakan selanjutnya. Yang kedua Pak, pernah juga ada anak-anak selalu dimarahi, tidak pernah memberi persembahan, tidak pernah memberi sumbangan kalau ada temannya sakit, dan selalu kita marahi, tidak pernah selalu baju, tidak pernah memberikan sumbangan apapun. Ternyata ini anak tidak ada yang piatu. Jadi ini pengalaman dari pengalaman ini bisa kita belajar bersama, sehingga dalam mengambil keputusan itu jangan langsung mengambil keputusan tanpa tahu penyebab, sebab dan akibatnya. Iya, jadi itu saja. Ya, terima kasih banyak Bu. Apa yang disampaikan oleh Ibu sangat benar dan sangat luar biasa. Itu yang mau kita pahami hari ini. Bahwa orang melakukan sesuatu pasti ada tujuan, dan tujuan itu pasti ada alasannya mengapa orang melakukan itu. Ini yang mau kita pelajari. Ada 5 kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita pahami, sehingga apa yang dilakukan anak-anak ini kita paham. Oh, seperti ini. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Apa itu fisiologis? Artinya bertahan hidup misalnya tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Bisa saja apa yang dialami oleh Doni karena dia mengalami kasus tentang bertahan hidup, tentang makanan. Mungkin bisa saja di rumahnya dia belum makan, atau bisa saja ibunya tidak kasih bekal, atau bisa saja ibunya tidak kasih bekal. Jadi itu kan dilakukan.
Nah, sebagai guru perlu mengidentifikasi itu sehingga pemecahan masalahnya kita bisa terapkan dengan tepat, tidak langsung dihukum, ya, tidak langsung memberi tindakan, tapi kita identifikasi apa yang menyebabkan orang anak itu bisa melakukan itu. Jadi kebutuhan pertama adalah bertahan hidup, berkaitan dengan fisiologis, kesehatan, rumah dan makan, atau biasa dikenal dengan sandang, pangan dan papan. Hal yang kedua adalah kasih sayang dan merasa diterima. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan diterima, termasuk dalam kebutuhan psikologis. Kalau yang tadi fisiologis, kalau yang 4 ini psikologis. Kalau ini kebutuhan dasar, kalau yang lain 4 ini psikologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Bisa saja apa yang dilakukan oleh Doni karena ingin mendapatkan kasih sayang dari gurunya atau karena tujuan nanti kalau teman saya makan dia saya melapor ke guru, saya dapat perhatian dari guru melapor ke orang tua, saya dapat perhatian dari orang tua saya. Bisa saja karena hal yang kedua, karena ingin mendapatkan rasa kasih. Hal yang ketiga, kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan atau freedom yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Hal yang dilakukan Doni bisa saja karena ingin bebas. Saya mau bebas dengan teman-teman makanan, bisa saja. Tapi masalah di kelas tidak hanya seperti masalah Doni ya. Ada juga anak-anak di kelas misalnya suka coret buku teman-temannya, suka senggol-senggol, ribut dan sebagainya. Itu perlu kita identifikasi dari kebutuhan dasarnya. Kenapa dia melakukan seperti ini? Di kelas saya yakin kita punya siswa kurang lebih misalnya 30 punya karakter yang berbeda-beda, punya kebutuhan juga yang berbeda-beda. Nah, di sinilah peran guru. Kita sebagai guru ini adalah wadah supaya kita belajar bersama. Mohon maaf saya tadi lupa mengatakan di awal, di sini saya bukan sebagai orang yang lebih hebat dari Bapak Ibu, tapi di sini kita dalam posisi saya sharing berbagi apa yang saya sudah dapatkan kepada teman-teman supaya kita bisa belajar bersama. Yang keempat adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Kita tahu anak suka dengan kesenangan dia, mereka suka bermain ya Bapak Ibu. Bisa saja dilakukan oleh Doni karena dia butuh kesenangan, suka kalau dia suka ganggu temannya, dia senang. Ada kan anak biasa begitu, dia pokoknya tidak sekali hatinya kalau ganggu temannya, senang kalau menangis temannya. Pokoknya ada rasa kepuasan tersendiri. Meskipun dia mungkin main-main, tapi ada rasa kepuasan yang dia rasakan kesenangan. Nah ini juga perlu kita pahami. Yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan atau power merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa percaya. Pernah menemukan siswa seperti ini di kelas? Pasti ada. Ciri-ciri siswa seperti ini adalah dia bule. Itu boleh. Tapi boleh. Boleh siapa itu boleh? Dia kayak butuh ranking, maksudnya dia kayak mengejar sekali ya tempatnya. Mau sekali dia dulu mau dia kalau dapat dia dia kecewa sekali. Dia berpakaian dia kalau sebelumnya pun senang sekali. Karena dia memiliki jiwa penguasaan. Nanti mau berpisah baru. Setiap orang pasti jangan anak-anak kita pun memiliki kebutuhan dasar ini semua. Ya, jadi kalau kita lihat anak-anak kita begitu, kita pahami oh ini anak memiliki kebutuhan dasar mau diakui penguasaannya tinggi. Ya, biasa kalau dia dapat 5, dia pasti sangat sedih. Beda dengan anak-anak yang cukup kalau dapat 5 ya. Dapat 0 pun biasa-biasa saja. Tapi kalau orang anak yang memiliki kemampuan yang tinggi, dia sangat kecewa kalau dia dapat 5 atau dapat 8 pun dia sangat kecewa. Targetnya selalu 100, 100. Ciri-cirinya juga pakaiannya selalu rapi,
dia mau dipilih dari ketua kelas, mereka anak begitu, saya mau jadi ikut saya. Oh berarti itu anak-anak yang memiliki karakter ini. Ya, sekarang saya mau tanya dari 5 kebutuhan dasar ini apa yang paling kuat dari Bapak Ibu? Pak Ronald. Sebelum ke siswa kita dulu sadari kebutuhan dasar kita. Apakah kita menjadi semuanya ini? Ya. Kalau Bunda Lestari? Oh nggak terfokus. Oh ya. Jadi setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasarnya masing-masing. Entah dia lebih menonjol kasih sayang. Ada juga anak-anak yang mau sekali diperhatikan, mau dapat kasih sayang terus-menerus. Ya. Ketika ada dia pakai jipi baru, gurunya tidak tegur, masih pulang sedih. Ini sebagai pengalaman gurunya masih sangat sedih. Ada sudah setengah mati, mama tidak tegur guru. Ya, betul pasti mau ya. Banyak macam saja anak-anak. Ya. Ada juga anak-anak yang mau bebas, mau belajar di luar ruangan. Ada yang suka dengan musik sambil belajar. Ya. Itu apa? Itu memang keluarga dari guru itu hebat. Karena tugas guru itu sangat berat sebenarnya. Jangan bilang guru itu santai-santai. Ya santai kalau mau santai. Dan kalau kita memang sungguh-sungguh mau pasang tugas, ya sangat berat. Ya. Seperti ini kita buka saja. Next, dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas berkaitan dengan tadi 5 kebutuhan dasar, berkaitan dengan motivasi dari dalam diri. Setiap kita pasti memiliki dunia berkualitas yang berbeda-beda. Ada pertanyaan. Sekarang saya mau ajak menyebut nama ya, menyebut saya seperti namanya. Ibu Yuliana Tanggo. Pertanyaan pertama. Di bawah ini kata-kata yang menggambarkan hal-hal yang Anda miliki dalam dunia berkualitas Anda. Ibu Yuliana, siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Ibu? Keluarga saya. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Yang kedua, Ibu orang lain. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Ibu? Ya, mengasihi. Jadi setiap orang punya nilai kebajikan yang berbeda. Ada yang nilai sosialnya tinggi, nilai mengasihinya tinggi, ada juga nilai kejujuran yang tinggi, ada juga orang yang nilai tanggung jawabnya tinggi, ya. Beda-beda orang. Yang ketiga, Ibu Datulara. Ibu Datulara. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Kalau Anda yang menjadi orang ideal, kira-kira apa karakter apa yang paling Anda inginkan yang ada pada diri Anda? Benar-benar ya? Kejujuran. Ya. Tepuk tangan buat Ibu Datulara. Kalau Ibu Datulara dia, kalau dia jujur. Kalau Pak Ronald yang paling ideal kalau karakter yang paling fisik ya. Maksudnya orang itu mengimpikan orang yang seperti apa?
Kalau Pak Martinus, saya sekarang masuk tetapkan dua kebapaan. oh ya, jadi kalau saya katakan tadi Pak Martinus, jadi bermaksudnya bijaksana. Oke, tentang kita semua. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, mungkin ibu kepala sekolah. Apa pencapaian ibu yang ibu sangat banggakan? Apa yang ibu banggakan? Yang saya banggakan dalam kehidupan saya adalah saya merasa orang yang sabar dan selalu mencintai semua orang. Iya, tepuk tangan dulu. Sabar dan mencintai semua orang. Yang lain mungkin ada juga udara, guru agama. Apa yang ibu banggakan dan ada Yang saya banggakan dalam diri saya adalah yang pertama, anugerah dari Tuhan akan saya miliki itu yang saya banggakan pertama. Yang kedua, yang saya banggakan bahwa apa yang dianugerahkan Tuhan selama ini saya bisa laksanakan sesuai dengan kemampuan saya. Itu yang saya banggakan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, kalau pemikiran saya yang saya banggakan, saya tidak bisa mengatakan sesuatu berat sekali kalau saya tidak laksanakan, karena itu merasa terbebani. Ya itu dulu. Integritas ya? Iya. Kesusahan apa? Untuk selanjutnya. Tepuk tangan dulu. Berikutnya apa? Saya tidak sebut nama yang saya mau dikatakan. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Saya minta yang ini saya dipakatkan. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ya, baik. Jadi guru. Wah, luar biasa. Lari itu bisnis. Luar biasa. Ya, pasti orang berbeda-beda ya. Ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda, Pak Sekali. Kalau saya mencintai hasil keringat sendiri, kemudian saya merasa bersyukur, kemudian damai kepada semua. Luar biasa. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Siapa yang tahu? Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Koreksi mungkin? Tergerak untuk saling menggerakkan sehingga terciptalah budaya positif. Terima kasih. Demikian pemaparan saya dan tidak kurang yang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.